Shalom sahabat-sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa memenuhi hati, pikiran, dan hidup kita. Dan kiranya Allah senantiasa memberkati kita dengan kesehatan untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan namanya. Saudaraku, seperti biasanya, mari kita memulai renungan firman Tuhan pagi ini dalam doa dan ucapan syukur. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih buat hari yang baru ini dan nafas kehidupan yang masih kami miliki. Kiranya Engkau memberkati kehidupan kami dan memakai kami untuk melakukan sesuatu yang mengubahkan dunia di sekeliling kami bagi kemuliaan nama-Mu. Pagi ini sebelum kami memulai aktivitas apapun, kami mau terlebih dulu bersaat teduh. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu dan menikmati persekutuan dengan-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, dan sampaikanlah isi hati-Mu agar kami dapat mengerti dan melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, Allah adalah Allah yang Maha Adil. Artinya, apabila seseorang melakukan dosa, maka Allah akan menghukum orang itu atas dosa yang dilakukannya. Namun demikian, Allah juga adalah Allah yang berbelas kasihan. Artinya, Ia tidak ingin ada seorang manusia pun yang binasa karena dihukum akibat dosa-dosanya. Jadi, bagaimanakah jalan keluar atas hal ini? Karena kedua hal ini adalah hal yang bertentangan. Jalan keluar atas belas kasihan dan penghukuman Allah adalah sebuah jalan ketiga, yaitu melalui salib. Salib adalah sebuah lambang iman bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Meskipun salib adalah sebuah alat penyiksaan bagi orang-orang hukuman, tetapi salib juga berbicara tentang kasih karunia Allah kepada kita. Satu balok mendatar, satu lagi balok menurun. Kayu salib adalah persimpangan di mana belas kasihan bertemu dengan penghukuman. Kayu salib adalah tempat di mana Allah mengampuni manusia tanpa menurunkan standar keadilan Allah sendiri. Dan cara Allah melakukannya adalah dengan meletakkan dosa kita pada Tuhan Yesus Kristus dan menghukum dosa itu di atas kayu salib. Penghukuman terjadi dan belas kasihan juga diberikan. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata demikian, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dengan kata lain, ayat tersebut berkata Kristus tidak pernah berbuat dosa, tetapi Allah memperlakukan Kristus seperti pendosa supaya Kristus dapat membuat kita dibenarkan oleh Allah. Saudara yang terkasih, kemarin kita sudah memperingati Hari Jumat Agung dan seperti halnya di gereja kami, mungkin di gereja tempat saudara beribadah juga diputarkan film The Passion of Christ. Di film itu kita bisa melihat kejamnya orang-orang memperlakukan Tuhan Yesus. Bukan hanya tentara Romawi, tetapi ahli-ahli agama dan ahli-ahli Taurat juga sama kejamnya. Banyak orang meneteskan air mata saat menonton film tersebut karena menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pantas menerima semua perlakuan itu, melainkan kitalah yang seharusnya menerimanya. Namun, karena Allah begitu mengasihi kita, maka Ia memberikan Tuhan Yesus untuk mati menggantikan kita. Saat Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai," itulah saatnya belas kasihan dan penghukuman bertemu. Itulah saatnya di mana kasih karunia diberikan kepada semua umat manusia. Itulah saatnya di mana perjanjian baru dimulai. Minggu Paskah ini merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kembali
apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus bagi kita. Minggu Paskah adalah waktu yang tepat bagi kita untuk memperbaharui komitmen kita dalam hidup kekristenan kita. Inilah saatnya bagi kita untuk mengubah hidup kita dan lebih bersungguh-sungguh lagi mengikuti Tuhan Yesus. Seperti halnya Tuhan Yesus telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, demikian juga kita mengingat bahwa manusia lama kita telah disalibkan bersama Kristus dan saat ini kita menjalani kehidupan kita sebagai manusia baru. Kita bukan lagi orang-orang yang terhukum oleh dosa-dosa kita, melainkan Kristus telah membayarnya lunas bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita menghargai darah dan nyawa Tuhan Yesus yang telah diberikannya menggantikan kita. Marilah kita lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Allah dan mengikuti Dia dengan sepenuh hati kita. Momen Paskah ini adalah momen pembaharuan komitmen kita. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui setiap benih firman yang kita terima di dalam hati kita, karakter dan hidup kita diubahkan setiap harinya menjadi semakin baik. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang maha adil, namun juga Allah yang berbelas kasihan. Kami bersyukur bisa menerima anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Kami menghargai darah Tuhan Yesus yang telah tercurah untuk menebus dosa-dosa kami. Ya Bapa, biarlah hidup yang kami jalani saat ini menjadi suatu kehidupan yang penuh arti dan menjadi berkat bagi sesama kami. Berikanlah kami keberanian untuk membagikan kabar baik mengenai Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Berikanlah kami hikmat untuk berkata-kata saat bertemu dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Pakailah hidup kami sebagai kesaksian bagi dunia. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi setelah selesai berdoa, kami akan memulai aktivitas kami. Tuntunlah kami untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu dan yang menjadi kehendak-Mu. Berikanlah kami hati yang berbelas kasihan, seperti halnya Engkau berbelas kasihan. Berikanlah kami kepekaan untuk bisa melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sekeliling kami, dan pakailah kami untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu bagi mereka. Kami berdoa bagi kota tempat tinggal kami dan bangsa Indonesia. Kami berdoa agar terjadi keselamatan bagi sebanyak mungkin orang di Indonesia, dan kami memohon agar Engkau selalu melindungi bangsa kami dari bahaya dan ancaman apapun, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Berkatilah juga para pemimpin Indonesia, agar mereka memiliki hati yang baik dan takut akan Engkau. Berkatilah Indonesia melalui mereka. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.